Bu, kita nanti kita kerjasama. Kebetulan dengan Lebaknya, Kabupaten Lebaknya saya. Nanti Pak kita kerjasama Pak. Nanti saya ikut campur Pak, mudah-mudahan Lebaknya ini paling tidak lah kita bisa kebeli beras. Saya kasar enggak ya, lemes itu. Mudah-mudahan paling tidak Pak, masyarakat awam itu kebeli beras. Gampang lah kebeli mobil Mas, saya bilang. Kebeli beras dulu, artinya jangan sampai stunting gitu. Gitu. Kalau nggak ngomong tinggi-tinggi malu Pak saya. Saya orang kecil. Orang besar mah ya barang duit mah enak ya. Mudah-mudahan kebeli mobil, saya kan enggak. Mudah-mudahan paling tidak kebeli mobil, beli tempe, gitu. Datang ke tempe, beli tahu gitu. Ya masyarakat sekarang tempat yang lebih layak segala macam, atau minimal kebantu alat-alatnya lah, belikan dispenser, tawa kulkas. Karena memang Banten ini kan masih baru ya. Mungkin SDM-nya mungkin belum sampai ke situ. Tapi belum ada yang berani untuk menerobos bagaimana untuk membantu UMKM itu. Memang seharusnya ada punya bapak angkat. Bapak angkat. Jadi perusahaan yang sudah cukup luar biasa itu membantu masyarakat yang sedang berkelimpuk, yang sedih lah gitu. Yang bata jatuh bangun itu harus dibantu seharusnya. Jadi lihat kondisi hari ini agak rumit ya. Ya. Kondisi fiskal lagi turun, segala macam, pengangguran lagi banyak, segala macam. Aduh. Jadi kalau kita bicara ke sana, kadang-kadang saya kalau nangis langsung mencucurkan air mata, menangis ya. Kadang-kadang di hati itu ya, sedih gitu. Makanya saya coba itu, mencoba, saya gratiskan itu. Saya coba, mudah-mudahan ada perubahan-perubahan dari masyarakat bisa kreatif gitu dalam bekerja, mencari peluang-peluang yang banyak memang. Kenapa pemerintah tidak bisa membantu kita? Karena kita dari PAD-nya sangat minim sekali. Kalau bahasa kemarin itu defisit kayaknya. Defisit dari 13 jadi kondisi seperti ini. Ya. Makanya kami atas nama DPRD selaku ya. Kalau atas nama DPRD saya nggak mau saya. Karena ini urusan sendiri ini mah. Urusan pribadi. Urusan pribadi. Jadi, saya tadi itu nangis dalam hati. Saya sering berdoa kadang-kadang, ya Allah, kapan ada pertumbuhan ekonomi? Tapi alhamdulillah saya perhatikan ada perubahan hari ini. Baru 1 bulan ini perubahan. Apa tuh? Makin ramai. Alhamdulillah. Makin ramai kembali pedagang UMKM di jalan-jalan itu ya. Termasuk di daerah saya juga yang tadi saya konteran itu makin tumbuh gitu ya. Mudah-mudahan makin lama makin ada perubahan lah. Jangan sampai turun terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Ahmad Fauji alias Kizing Lazifa. Kali ini kita bertemu lagi di dalam acara bincang-bincang bersama Wakil Rakyat DPRD Banten. Nah, kali ini saya mendapat kesempatan berharga dapat berbincang-bincang dengan salah satu anggota DPRD Banten dari fraksi Golkar, Bapak Haji Supriyadi dari Dapil Lebak. Gimana kabarnya hari ini Pak Haji? Alhamdulillah kabar baik. Sekarang lagi kesibukannya apa dulu nih Pak Haji sebelum kita nanti ngobrol lebih panjang? Kalau saya bicara kesibukan, bagi saya bukan orang sibuk sih. Nggak cuma lagi menjalankan tugas saja. Kalau sibuk manusia itu pasti sibuk. Kalau ngomong sibuk, tapi kalau bagi saya ya biasa-biasa aja sih. Karena memang sibuknya dibuat-buat. Karena itu sudah menjadi tugas sebetulnya. Kegiatan itu bukan kesibukan. Ya bukan. Sangat filosofis sekali, itu menarik. Kalau di komisi, Pak Haji di Komisi 2 sekarang lagi ada agenda apa nih secara internal? Apakah ada pembahasan perda atau pembahasan apa nih sekarang di komisi? Tadi kan saya ngebahas masalah kelautan dan perikanan. Tapi kalau misalnya kalau ke situ masih dalam proses ya, maka kita sebaiknya kita bicara masalah ekonomi yang kita sedang bergulir saja sekarang adalah UMKM aja. Betul. Maksudnya kalau UMKM itu kan nyasarnya ke masyarakat banyak. Kalau perikanan dan kelautan itu hanya segelintir orang saja. Hanya nelayan. Hanya secara spesifik doang. Spesifik ya. Gitu. Pak Haji, saya pengen ngobrol terkait UMKM nih. Nah, menurut pandangan Pak Haji, gimana potret usaha menengah, kecil, dan mikro? Kemudian bagaimana perhatian pemerintah terhadap
sektor yang sejak dulu ini paling kuat nih dalam keadaan krisis juga UMKM mah kuat terus nih. Nah kalau Pak Haji sendiri ngelihat seperti apa nih kondisi UMKM di Banten seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Supriyadi, SHMH dari Komisi 2 Dapil Lebak. Kalau nanya kau UMKM itu ya sedikit agak lesu hari ini ya. Sebut dah tahun ini sajalah. Kalau ditanya, saya bukan tahun ini. Hari ini sedang lesu. Lesu karena kondisi ekonomi karena bisa juga hari-hari terus kan. Kalau saya ketika masuk ke ranah UMKM itu, memang saya orang UMKM. Saya punya rencana ingin membuat paguyuban usaha kuliner di Cijuru Pasir, Kelurahan Cijuru Pasir, Kecamatan Rasbitung. Nanti kalau sudah ada perubahan perkembangan, nanti akan saya taikan ke tingkat kabupaten. Tapi nanti akan saya tempatkan di tempat yang gratis, supaya masyarakat tidak terbebani dengan sebut kontrak-kontrak. Betul, sewa tempat apa segala macam yang membebani. Iya, membebani. Makanya saya nanti bulan depan saya akan menggarapkan di tempat saya. Saya kebetulan punya tanah di kota ya, itu sekitar 1000 meter persegi. 2000-an. 2000 meter, lumayan Pak. Akan saya gratiskan demi untuk perkembangan masyarakat yang sedang kondisi sekarang banyak pengangguran. Karena memang kalau kita sebagai unsur pemerintah, kami hari ini unsur pemerintah Provinsi Banten, jadi lihat kondisi hari ini agak rumit ya. Ya. Kondisi fiskal lagi turun, segala macam, pengangguran lagi banyak, segala macam. Aduh, jadi kalau kita bicara ke sana, kadang-kadang saya kalau nangis langsung mencucurkan air mata, menangis ya. Kadang-kadang di hati itu ya sedih gitu. Makanya saya coba itu, mencoba, saya gratiskan itu. Saya coba, mudah-mudahan ada perubahan-perubahan dari masyarakat bisa kreatif gitu dalam bekerja mencari peluang-peluang yang saya siapkan itu. Pak Haji, apa tujuan atau niat Pak Haji selain tentu saja untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kayak gitu, kemudian untuk menyiapkan lahan dan menggratiskan itu, apa yang mendorong Pak Haji untuk melakukan ini? Apakah karena ya kondisi tadi seperti itu, kemudian kalau nunggu pemerintah lama nih ngebahas anggaran dulu segala macam, ya udahlah Pak Haji harus turun tangan sendiri seperti itu? Saya tertarik dengan kondisi yang sedang kejepit. Kalau misalnya dia ngontrak, nyewa, ya, kalau misalnya kampungnya nyewa tempat itu, kadang-kadang bisanya gini ngomongnya orang, Pak, boro-boro buat bayar sewa nak? Sewa buat ngontrak, modalnya gak itu boga katanya, nggak ada. betul. Kehabisan. Makanya seringkali saya mengatakan ke masyarakat, saya memang banyak yang saya kontrakkan, saya punya. Tapi itu sudah 5 tahun yang lalu, masih jalan hari ini. Berhubung karena banyak yang nganggur sekarang, jadi saya akan membuka peluang baru, tapi bahasanya beda. Paguyuban usaha kuliner Kelurahan Cijuru Pasir, karena saya orang kota, kelurahan Pak, bukan desa. Kelurahan Cijuru Pasir, Kecamatan Rasbitung dulu. Itu rencana bulan depan akan saya coba gitu. Mau nggak masyarakat ikut beserta saya, beserta kami atas nama ya saya masyarakat dari unsur Dewan Provinsi Banten, unsur pemerintah Provinsi Banten itu. Apa rencananya Pak yang akan warga tawarkan supaya masyarakat tertarik untuk datang ke situ? Kuliner seperti apa? Ini juga siapa tahu masyarakat menonton, wah tertarik, adidinya ayah jualan naon, supaya bisa datang. Apa ada makanan yang khas atau yang unik seperti apa? Jadi begini, karena memang kita di Lebak ini banyak makanan-makanan yang baru datang ya dari luar daerah, yang kadang-kadang terlantar ya, seperti yang terlantar karena tidak punya tempat. Makanya saya tempatkan di daerah-daerah yang kira-kira aman, gitu ya, supaya mereka itu jalan.
itulah yang pernah saya lakukan di kota, di alun-alun. Ya. Kebetulan saya punya tanah di alun-alun, tapi itu saya baca katanya saya sewakan, saya kontrakkan itu per bulan, dan tidak per tahun, Pak. Kalau ada orang per tahun itu kadang, Pak, jangan tahunan ya. Ya, karena tembakau besar kalau tahunan mah. Kalau tahunan, Pak, modalnya habis, apa tuh? Untung encan cenah. Geus maya reta heula Buat dagang yang ada. Buat ngontrak doang, Pak, aja. Kalau buat mau belanjanya nggak ada. Makanya saya kasih per bulan. Kadang-kadang ada yang telat-telat itu kayak. Tapi kadang-kadang saya diam aja karena saya tahu lah bahwa kondisi sekarang adalah kondisi yang sangat tidak menguntungkan untuk masyarakat di dalam berbisnis itu ya, berdagang itu. Apalagi sekarang kondisi Lebak, terutama di sekitar alun-alun nih, mulai tumbuh ramai, orang datang ke situ segala macam, dan UMKM seharusnya mendapat perhatian supaya mereka tumbuh. Ya buat masyarakat mah untung 100.000, 50.000 balik meli beas bagian geus bagja gitu. Saya kadang-kadang sore nongkrong, Pak. Nongkrong, kita bicara dengan UMKM yang ada di depan ruko saya itu. Pak J, hitung-hitung buat beli beras aja ya. Sekarang mau beli beras liter aja, Pak. Alhamdulillah ya gitu. Dari situ saya agak sedikit hati ya, bahagia gitu ya. Kalau dengan beda di lain tempat, buru-buru Pak J buat beli beras ya, modalnya gue banyak kan, habis gitu, habis. Akhirnya dia besok nggak dagang lagi. Tadinya di depan ruko saya itu ramai, malah berebutan, berlomba-lomba merebut tempat. Sekarang mah pada kosong, padahal mah gratis itu, gratis itu di depan ruko saya gratis. Tidak saya pungut apa-apa tuh. Katanya, paling saya tanya, gimana kalau malam Pak cuma ada biasalah dari Pemda katanya. Untuk alasannya ya nggak tahu itu mah urusan mereka, saya nggak ikut campur. Yang keduanya memang kenapa pemerintah tidak bisa membantu kita, karena kita dari PAD-nya sangat minim sekali. Kalau bahasa kemarin itu defisit kayaknya. Defisit dari 13 jadi aduh kondisi seperti ini. Ya. Makanya kami atas nama DPRD selaku ya. Kalau atas nama DPRD saya nggak mau saya. Karena ini urusan sendiri ini mah. Urusan pribadi. Urusan pribadi. Saya tadi itu nangis dalam hati. Saya sering berdoa kadang-kadang, ya Allah, kapan ada pertumbuhan ekonomi. Tapi alhamdulillah saya perhatikan ada perubahan hari ini. Baru 1 bulan ini perubahan. Apa tuh? Makin rame. Alhamdulillah. Makin rame kembali pedagang UMKM di jalan-jalan itu ya. Termasuk di daerah saya juga yang tadi saya kontrak itu makin tumbuh itu ya. Mudah-mudahan makin lama makin ada perubahan lah. Jangan sampai turun terus. Ya. Tadi kalau misalnya saya kemarin pernah ke Bandung, pernah ke luar kota aja ya. Keluar kota Banten itu banyak bantuan dari pemerintah daerah. Itu ada bantuan 20 juta. Saya tanya, itu per UMKM yang rutin. Yang kata kita orang Bantennya tak pernah putus-putus. Gitu. Kalau yang putus-putus dipertanyakan. Nggak dibantu. Yang terus-menerus rutin. Dibantu itu 20 juta. Itu gratis, Mas. Itu bukan bantuan ini. Bukan harus dicicil. Enggak. Itu cuma-cuma aja. Bantuan cuma-cuma. Itulah cerita dari orang-orang luar itu. Langsung itu dari pemerintah, dari Bandung ya, kota Bandung, karena tinggi PAD-nya tinggi. Seperti Bogor itu Kabupaten Bogor itu 11 triliun. Kita kalah dengan dia. Dengan sekelas kabupaten. Iya. Provinsi Banten kalah dengan kabupaten. Dengan kabupaten itu. Kotanya aja 3,5. Kota Bekasi itu. Kemarin ke Bogor. Udah tinggi bener itu. Makanya kalau ada batu-batuan masuk akal. Tapi ada di tempat lain, buru-buru aja usaha sekarang aja untuk membantu orang ya. Jeng sorangan bagi. Habis sama orang dalam, hati-hati. Habis sama karyawan. Buat ngegaji karyawan aja bagus sekarang mah. Itu ya, itu yang saya suka ngobrol. Karena kalau di Bandung saya suka keluyuran dia, ngobrol sama UMKM, itulah
saya ketepan penyerapan ilmu dari masyarakat di sekitar itu. Seharusnya pemerintah memberikan UMKM ini karena mereka itu sebetulnya kan sedang bekerja mengurangi pengangguran tanpa harus lamar ke pabrik, mereka berdaya melengkapi. Nah, apa kemudian harapan Pak Haji terhadap pemerintah kepada para UMKM ini? Apakah harus seperti yang di Bandung itu diberi bantuan, diberikan tempat yang lebih layak segala macam, atau minimal kebantu alat-alatnya lah, belikan dispenser, tawa kulkas? Karena memang Banten ini kan masih baru ya, mungkin SDM-nya mungkin belum sampai ke situ, tapi belum ada yang berani untuk menerobos bagaimana untuk membantu UMKM itu. Memang seharusnya ada punya bapak angkat. Bapak angkat. Jadi perusahaan yang sudah cukup luar biasa itu membantu masyarakat yang sedang berkelimpuk, yang yang sedih lah gitu. Yang bata jatuh bangun itu harus dibantu secara sama. Itulah kalau di Bandung memang ada begitu. Ada bapak angkat. Bapak angkat di kota Bandung ya. Kota Bandung. Ada dia punya bapak angkat terus bekerja sama dengan UMKM itu gitu. Jadi sehingga mereka jalan gitu. Kalau di kita ini belum ada. Apakah ini pertanyaannya, apakah kita kurang sosialisasi dengan pengusaha besar atau gimana itu ya? Kalau kami Pak orang baru saya. Baru ini saya terjun di dunia begini, di dunia dewan. Jadi belum apal bener itu ya. Saya baru. Jadi kalau saya belajar terus, lagi pula satu memang saya bukan jalurnya sebenarnya. Saya sebenarnya jalur hukum, saya orang hukum. Saya orang SHM kok terjun di dunia UMKM. Tapi tetap saya terus bergulir terus ya. Karena saya dari kecil sudah dididik dengan UMKM. Tapi bukan dididik tapi dengan jalan dengan sendirinya itu aja. Ya, tadi Pak Haji sudah cerita bahwa kondisi sekarang ekonomi lagi susah. Ini UMKM kalau nggak diperhatikan, jangankan untuk berjalan, bertahan aja udah bagus ini, Pak. Karena ya tadi modal aja habis buat bayar karyawan, buat ini sekarang kalau nggak diperhatikan memang sangat memprihatinkan. Pak Haji, selain masalah UMKM di Kabupaten Lebak, tentu saja sektor pertanian itu yang paling dominan di sana. Nah, apa yang harus didorong oleh pemerintah untuk pertanian di Lebak ini juga tumbuh, petani-petani ini? Apakah infrastrukturnya, jalan, bantuan, pupuk, alat, segala macam? Pertanian memang itu program pemerintah pusat ya. Itu program Prabowo lah, bahas Presiden. Itu harus memang. Jadi jangan cuma omong-omong, tapi harus disiapkan senjatanya. Senjata apa? Kita buat senjata perang. Kita perangnya dengan senjata lain. Itu perlu itu. Jangan kita ngomong pertanian tapi kolektor nggak disiapin. Poros-poros pertanian nggak ada. Jalannya rusak. Poros-poros desa nggak jalan. Mudah-mudahan Bang Andra dengan programnya membangun desa sejahtera dan Hasbi Amir adalah programnya apa? Ruhai. Lebak Ruhai. Mudah-mudahan dia bercita-cita ingin membangun poros desa. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Karena dengan anggaran yang sangat minim sekali, saya juga memakluminya. Betul. Saya nggak ini saya. Karena setelah saya masuk di pemerintahan, uang segitu itu nggak mencapai ke situ. Betul. Apalagi Lebak wilayah sangat luas. Iya. Ada puluhan kecamatan, kemudian sangat luas sekali. Kalau di perkotaan mungkin jalan lebih bagus, tapi yang di desa-desa di Wonosalam, Cibeber kan itu. Saya kemarin kebetulan saya diundang sama kesepuhan di Cisitu. Cibeber. Ujung gitu. Jalan mobil saya 3 kali mundur. Mudah-mudahan Bang Andra programnya mudah-mudahan bisa masuk ke situ. Bahkan saya kemarin ngobrol dengan kementeriannya. Kementerian wisata. Oh, di Dinas Pariwisata ya, Pak? Kementerian Pariwisata. Pak, bisa bantu nggak untuk Kabupaten Lebak, khususnya daerah Cibeber Cisitu, supaya Pak warga sini jangan sampai susah terus menerus itu kan. Kasihan jalan aja susah, gimana untuk kesejahteraannya. Jalan
ciri-ciri sejahtera itu jalannya bagus. Betul. Kalau menurut saya. Iya, ya, sepakat saya juga. Nggak mungkin jalannya jelek sejahtera, nggak ada di kamusnya. Gitu. Jadi jalannya bagus, licin, baru muncullah sejahtera. Ketika saya dulu waktu zaman kampanye, saya ke Cibeber, ke Cilogram, kali itu. Pak Dewan, lamun ka dieu, bahasa Sundanya, lamun ka dieu tong bawa beas ya. Nah, itu kan bahasanya asik ya. Berarti banyak beras di sini. Banyak beras. Tapi Pak bawa aspal. Ada aspal Pak kadinya. Maksudnya supaya jalan licin ya. Jadi orang sana tidak butuh beras tapi butuh jalan. Dengan jalan bagus, insya Allah ekonomi tumbuh. Lebak pelan-pelan ya. Mudah-mudahan ya kita orang Islam Pak, saya orang Islam. Jadi mudah-mudahan saja, mudah-mudahan tumbuh itu kan. Kalau kita langsung tumbuh mah kan belum tentu tumbuh ya. Tapi mudah-mudahan dengan jalan bagus, lancar, ekonomi pertanian itu jalan. Kalau bahasa kampungnya yang dari kampung-kampung pisang, dangdur ya, singkong itu bisa dibawa ke pasar sehingga orang tengkolak-tengkolak bisa jalan sesuai dengan aturan dia kan. Gitu. Kalau jalan bagus kan nanti juga hasil-hasil pertanian itu bisa nyampe ke pasar lebih cepat. Ya, lancar. Harga juga bisa naik. Kalau lancar otomatis pasti muncul harga naik. Kalau lancar pasti naik Pak. Kalau rusak belum sampai pasar harus busuk. Malah pada nyampe pasar, malah pada jatuh di jalan. Kontrol pada pecah kan. Nah, itu yang pernah saya lakukan ya. Kemarin saya sekitar baru seminggu ya ke situ. Saya ngobrol-ngobrol gitu. Kebetulan ketemu dengan dari Kementerian Pariwisata ya, ketemu dengan Ibu Edi juga sama ya dari Dinas Pariwisata Banten ya. Bu, kita nanti kita kerjasama kebetulan dengan Lebaknya, Kabupaten Lebaknya saya. Nanti Pak kita kerjasama Pak. Nanti saya ikut campur Pak, mudah-mudahan Lebaknya ini paling tidak lah kita bisa kebeli beras. Saya kasar enggak ya, lemes itu. Mudah-mudahan paling tidak Pak masyarakat awam itu kebeli beras. Gampang lah kebeli mobil Mas saya bilang. Kebeli beras dulu, artinya jangan sampai stunting gitu. Kalau nggak ngomong tinggi-tinggi malu Pak saya. Saya orang kecil. Orang besar ya barang duit mah enak ya. Mudah-mudahan kebeli mobil, saya kan enggak. Mudah-mudahan paling tidak kebeli mobil, beli ketempe, gitu. Ketempe, beli tahu gitu. Ya masyarakat sekarang kan bukan tidak mau bermimpi besar, tapi minimal berharap kesejahteraan anak. Sama. Enggak ada orang besar. Mimpinya sama Pak, tinggi. Mimpinya dia itu ke langit. Mudah-mudahan kalaupun jatuh pun masih di awan. Bintang-bintang yang bertaburan. Yes. Kalimat. Ini mah udah mimpinya nggak jauh, jatuhnya nyungsuk lagi. Mudah-mudahan kita semuanya pasti mimpi orang begitu pasti kepan ke langit. Tapi paling jatuh mudah-mudahan kita di lintang yang bertaburan, ke bintang-bintang yang bertaburan. Dan semoga aja tadi yang disampaikan Pak Haji, kalau sekarang seminggu yang lalu Bapak ke situ mobil 3 kali mundur, nggak tahun harap mangan sekali dua mundur lah kita bisa rada halus. Mudah-mudahan 2 tahun lagi bisa lancar nggak mundur lagi. Mundur langsung lancar. Langsung lancar gitu. Bertahap ada perbaikan Pak. Iya, amin. Ya bukan hanya di situ tentu saja, masih banyak di Lebak itu kan Betul, jalan-jalan yang sangat rusak. Bukan hanya petani tapi juga masyarakat butuh akses jalan itu kan buat ke puskesmas. Kan sering tuh di video aya nu ditandu di Lebak itu. Nah, yang ditanduk itu bukan di Lebak, itu di Pandeglang. Saya kalau reses itu begini. Reses itu yang ditanyakan cuma satu. Pak bisa bantu jalan nggak? Betul. Ditambah satu lagi, Pak sekalian Pak pupuknya Pak ya. Cuma 2 dong, jalan sama pupuk. Berarti didahulukan jalan. Gitu. Setiap saya reses itu di Marimping Pak, Cijaku dan Cileles. Memang jalannya Pak goyang-goyang, nggak ada yang anteng itu, goyang-goyang. Itu karena memang jalannya jelek gitu. Saya bawa mobil
pendek itu ya, itu kandas itu. Uh. Saya harus pajero ke situ tuh. Apalagi kalau musim hujan, pasti kapater. Alhamdulillah kemarin reses saya lagi musim cuaca kering ini ya, tapi belum sekering sekarang ya. Sekarang kan kedengarannya kan sudah menyentuh sampai orang-orang di selatan itu ada yang ya ngambil air, kurang air lah gitu ya. Seharusnya kan tinggal ngambil dari dapur, ini dari jauh gitu. Orang ada yang setengah kilo Pak ngambil air ya. Tapi saya itu baru ngedengar saja, belum sampai ngelihat gitu. Saya tuh nggak mau cerita karena belum pernah ngelihat. Saya tuh nggak mau ngedengar orang, takut kabar hoak. Kabar bohong karena sekarang mah takutnya video tahun-tahun irahat ya dikirim-kirim ayeuna. Iya. Tapi perlu menurut Pak Haji perlu juga diantisipasi supaya apa yang ditakutkan orang, kemarau panjang, air sampai itu terjadi, mungkin dari sekarang pemerintah juga harus menyiapkan nih. Jangan sampai ketika betul-betul itu terjadi, benar-benar tuh masyarakat sampai ngambil air jauh, padahal kan ada waduk Karian kita, ada sumber air yang banyak di Lebak gitu. Kalau di wilayah sebelah sini baru belum dengar saya itu. Baru ngedenger di berita itu adalah di selatan ya, daerah sekitar Malimping. Malimping sama, pasti daerah sana yang agak kering. Yang apa Malimping sebelahnya itu Banjarsari. Ya, memang itu daerah rawan Pak. Itu harus diantisipasi. Ingat sejarah Nabi Yusuf ya. Betul. Dia cerita 7 tahun makmur, 7 tahun pecaklik. Kalau orang-orang yang di luar sana yang nggak tahu kan, nggak mungkin kali Nil itu akan terjadi. Tapi kan Allah maha berkehendak. Tapi ternyata memang sampai kering ya. Tapi pernah terjadi zaman dulu katanya sampai burung pun tidak bisa minum di Nil itu, sungai Nil itu. Pas Nabi Yusuf 7 tahun makmur, 7 tahun pecaklik, bener itu terjadi karena dia mungkin ada bisikan dari yang kuasa emang melalui malaikat itu kan gitu. Tapi kemudian diantisipasi itu supaya ketika pacaklik tidak masyarakatnya kelaparan betul-betul 7 tahun kebayang itu. Setahun aja kalau kekeringan kayak gitu kita kalau nggak segera mengantisipasi kan kita sehari nggak minum aja susah. Udah udah stres itu. Apalagi masyarakat di kampung mau beli aqua kayak gitu paham. Ya, artinya kan minum itu kan harus air yang khusus, betul. Bukan air yang ada di depan kita asal air aja kan, artinya air yang bersih gitu kan, gitu maksud saya gitu. Nggak terasa kita hampir 30 menit Pak Haji berbincang-bincang dan sangat banyak insight untuk perhatian kepada UMKM, petani di wilayah Pak Haji. Apa kemudian pertanyaan terakhir, apa harapan dari Pak Haji supaya masyarakat kecil ini terutama UMKM, petani, betul-betul mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan, dari pemerintah, perusahaan besar menjadi orang tua asuh? Sebenarnya Pak, pemerintah itu memperhatikan sih, memperhatikan rakyatnya supaya rakyat ini adalah makmur, sejahtera dan makmur. Ngan cuman tadi apa daya tangan tak sampai. Karena memang ekonomi lagi defisit kayak gini. Kalau sudah ada di dalam pemerintahan seperti saya, tahu berapa sih, ya berapa sih yang didapat, terus apa saja disampaikan. Jadi sekemampuannya itu. Nah, sekarang saya tadi kan pertanyaan tadi kan bagaimana untuk merekrut masyarakat supaya bisa usaha itu ikut berusaha. Saya melalui PP pengawasan pemerintah. Pengawasan pemerintah itu adalah akan saya gerakkan di situ, saya panggil khusus bukan masyarakat bebas, masyarakat yang mau usaha, bukan yang usaha, yang sudah berusaha. Saya panggilin, nanti akan saya panggil di situ, saya gratiskan, gitu. Saya panggil, nanti saya biasa ya kita sampaikan, saya paparkan apa yang kita mau dan apa yang Anda mau itu. Itu bukan saya manggil masyarakat asal masyarakat, enggak, khusus saya panggil yang sedang berusaha, sudah berusaha, sedang sudah saya konsep. Cuman waktunya karena belum waktunya saya belum bisa. Nanti bulan depan mudah-mudahan pengawasan pemerintah jalan itu tugas daripada DPRD kan gitu kan, Dewan itu
pengawasan. Pengawasan. Ya, pengawasan. Kalau dulu kan sosper. Sosper karena pasar rel nggak ada. Sosperda. Sekarang kan bukan sosper, tapi pengawasan. Mudah-mudahan dengan adanya pengawasan ini nanti saya panggil itu. Jadi akan saya gerakkan mudah-mudahan ekonomi di khususnya Rangkas Bitung, Kecamatan Bitung, Kabupaten Lebak ini umumnya. Mudah-mudahan pelan-pelan kalau sekaligus nggak bisa ya. Betul. Ada proses bertahap. Dia melalui itu teknik saya supaya kita dapat respon dari masyarakat itu satu jalan. Gitu. Kalau saran tadi harapan Pak Haji, apa saran dari Pak Haji sebagai personal anggota dewan ataupun secara pribadi Pak Haji terhadap para pelaku UMKM di dalam kondisi seperti ini? Ya jangan patah semangat, tetap usaha. Walaupun kondisi seperti ini juga, ayo tetap usaha kayak gitu, bersatu, seperti apa Pak Haji? Saya sering saran itu bukan besok saya. Dari kemarin udah saya kasih saran terus. Harus bersabar. Betul. Karena memang dunia kita ini sedang tidak menguntungkan. Dunia usaha maksudnya gitu. Dunia usaha hari ini sedang tidak menguntungkan. Ya. Satu, PAD kita bukan plus malah makin turun terus ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur kemarin, makin turun ya. Karena kemarin saya juga saya timbang-timbang, kemarin saya kebetulan ke kota Bekasi. Itu pun digratiskan itu. Kooperatif program dia dengan program saya hampir sama. Cuman tapi dia itu mau di pihak ketiga kan. Kalau saya nggak mau saya. Kalau pihak ketiga itu otomatis kan korporasi yang main. Nanti masyarakatnya tetap ketinggalan lagi. Karena beban. Masyarakat kena beban. Kalau saya nggak mau beban masyarakat supaya masyarakat itu jalan. Nah, kalau sebagian Bekasi ada Bekasi kota, ada Bekasi yang lainnya ya. Tapi yang lainnya enggak. Itu bikin paguyuban usaha kuliner itu. Itu. Mudah-mudahan rencana saya selaku bukan atas nama, selaku DPRD Provinsi Banten, DPR Lebak, mudah-mudahan minta doanya, mudah-mudahan tidak ada halangan untuk pergerakan besok itu ya. Oke, terima kasih Pak Haji Supriyadi SHMH atas bincang-bincangnya. Semoga apa yang dicita-citakan bulan depan lancar. Amin. Dan apa yang dimimpikan untuk masyarakat UMKM ini bisa bertahan dan tumbuh, berjalan dan tumbuh, dan pada akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat di Lebak terwujud. Sekali lagi terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Semoga sukses selalu, selamat bertugas, dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.